Dia adalah pria paling gila di seni bela diri campuran. Duri dalam daging bagi lawannya. Duri dalam daging bagi penonton. Debut selama bertahun-tahun tetapi membuat banyak musuh. Inilah gaya bertarungnya. Inilah cara dia merayakan. Di tahun-tahun itu, dia memasukkan tangannya ke saku. Tidak tahu apa itu lawan. Hampir setiap pertandingan, dia akan tanpa ampun menunjukkan kesombongan dan keangkuhannya. Sampai batasnya. Tetapi setelah menjatuhkan lawannya, dia juga akan segera menarik tinjunya di udara. Tidak akan pernah memukul satu pukulan pun lagi. Baik seperti orang gila yang dibenci. Juga seperti penari yang mematuhi prinsip. Sulit ditebak dan membuat orang menghormati. Mungkin antara jenius dan orang gila. Seringkali hanya ada garis tipis. Justru karakter yang penuh tipu daya dan ambigu ini juga membuatnya menanggung label yang berbeda. Orang sering tidak bisa membedakan antara Pak IG yang memprovokasi lawannya dan Pak IG yang menolak pisau. Mana yang merupakan Pak IG yang sebenarnya? Dalam 2 episode sebelumnya, kami secara terpisah memperkenalkan Hamed, orang gila tinju, dan Sancai, Master Muay Thai generasi. Dan program hari ini, mari kita kembali ke seni bela diri campuran. Melalui 10 pertandingan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mari kita mengenal orang gila sejati di seni bela diri campuran, Venom Michael Page. Tentang pengalaman tumbuh dewasa Page, telah kami perkenalkan di video sebelumnya. Teman-teman yang tertarik bisa melihatnya sendiri. Pertandingan pertama Page melawan George. Perhatikan, ini jelas bukan film kartun, melainkan pertandingan pertarungan orang dewasa. Nama lengkap lawannya adalah Jefferson George. Pertarungan ini terjadi pada tahun 2012. Juga merupakan pertandingan kickboxing di dalam sangkar besi. Gambar tangan dan baru saja dimulai. Lawan melancarkan tendangan tornado 360 derajat. Setelah menghindari bahaya, Page dengan cepat maju, melancarkan serangan beruntun. Jelas sekali lawannya adalah ahli tendangan kaki. Saat Page melakukan tendangan naga, lawan dengan cepat melancarkan sapuan rendah yang ganas. Langsung membuat Page kehilangan keseimbangan. Back into the body. This man is a human highlight. Real. Page yang terlahir kuat bangkit tanpa berkata apa-apa, dan menggunakan tendangan putar belakang untuk menguji lawannya. Sayangnya, tendangan ini ditangkap oleh lawannya. Saat lawan bersiap melancarkan serangan balik, Page menggunakan keunggulan panjang kakinya, melakukan lompatan jauh untuk menjauh dari medan perang. Inilah keunggulan Page. Tidak hanya memiliki kaki super panjang seperti ban yang tahan lama, panjang lengannya juga mendominasi lawannya. Tampak seperti menyerah dengan kedua tangan terkulai. Namun saat lawannya melancarkan pukulan, lengannya bergerak cepat dan lincah seperti naga. Lawannya yang pertama menyerang. Namun tinju Page yang lebih dulu mengenai sasaran. Sedangkan tinju lawannya hanya kurang 2 atau 3 cm sialan. Ini adalah tentang menyerang balik, busur sebagai yang utama. Dia akan segera mengeluarkan pukulan berbahaya. Dia harus berhati-hati menjalankan gaya licin yang kosong, mengeluarkan semuanya dari tas. Cat adalah ensiklopedia tentang kantor ortodoks. Selanjutnya, Page semakin lancar dalam bertarung. Setiap serangannya akurat seperti ular. Tidak peduli apapun lawannya. Melancarkan serangan dahsyat. Kedua tangannya selalu terkulai. Hanya dengan gerakan tubuh, dia bisa menetralkan semua serangan lawannya. Seseorang yang akrobatik atau sepenuhnya. Bisnis dengan siapa yang akan terhubung lebih dulu. Karena ini hanya masalah waktu. Jefferson dengan pergerakan yang bagus sekarang. Pertandingan memasuki ronde kedua. Gerakan kaki lawannya seperti anggar. Seperti pisau tajam membelah angkasa. Jika tidak hati-hati dan terkena, kebanyakan orang akan langsung terjatuh. Tapi tendangan ini disertai dengan langkah mundur Page. Sayang sekali, meleset. Selanjutnya, ular gesit ini bergerak lagi. Hanya butuh 1 detik untuk tiba di medan perang. Serangan bertubi-tubi ditambah Gao Sao. Namun, lawannya juga bukan orang sembarangan. Setelah menahan semua serangan, melancarkan serangan balik putus asa ke arah Page. The man who is connecting, Michael Page. But Jefferson George is so much of a walking apart. If we go to the section, I think it is rocket with all over the top. Disertai dengan sorakan MVP, Page juga akan menyelesaikan serangan terakhir. Terlihat Page mengayunkan kedua lengannya. Saat lawannya terhipnotis dalam tarian, Page dengan cepat melangkah maju. Dengan kecepatan kilat, melancarkan kombinasi pukulan ganda yang mengakhiri lawannya. Ini harus dilakukan secara tiba-tiba. Lawannya bahkan belum sempat bertahan. Sudah tertidur lelap duluan. Bahkan dalam mimpi, dia melihat Page menari. Lanjut ke pertandingan kedua. Pertandingan uji coba pertama Page ini di MMA. Pernah bertanding kickboxing, pernah bertanding taekwondo, tapi sekarang terjun ke MMA. Ini adalah peningkatan total pada persenjataan. Ini adalah lompatan besar. Juga tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertandingan dimulai. Lawan yakin Page tidak pandai bergulat. Tapi sedetik kemudian dia terlempar ke samping. Page menyerang dengan pukulan. Lawan masih mencoba membantingnya dengan paksa. Namun setelah serangkaian pertukaran, Page tidak kalah. Uji coba kecil. Page bergoyang seperti rumput laut di angin. Membingungkan lawan sambil melancarkan pukulan keras dari belakang. Lawan panik setelah terkena pukulan. Hanya dengan mendekat dengan cepat dan brutal, dia bisa menghindari serangan Page lebih lanjut. Saat ini Page benar-benar terbuka. Tubuhnya juga dalam keadaan paling rileks. Menghadapi jarak yang ambigu, lawan terjebak dalam dilema maju dan mundur. Inilah tujuan utama Page menari. Bahkan memprovokasi lawannya. Lawan memulai bantingan paksa lagi. Tetapi bahkan setelah menutupi seluruh arena, itu masih tidak melukai Page sedikit pun. Ketika lawannya bangkit, dia telah kehilangan semangat juangnya.
Page terbang 360 derajat di tempat, menggunakan tendangan tornado untuk langsung menghantam kepala. Bahkan ketika lawannya terhuyung-huyung, dia bahkan terlalu malas untuk mengejar dan menghabisi lawannya, melainkan dengan tenang melihat ke depan, menunggu saat lawannya jatuh. Ini adalah perwujudan dari Page, dan juga kepercayaan diri mutlak pada tendangannya. Tendangan Page yang sangat indah ini, juga membuka pintu karir profesionalnya. Jika pamer bisa dinilai, maka operasi Page ini benar-benar layak mendapatkan peringkat S. Corner. The London shoot by screaming out in time to tell you. Seriously and there is a spinning kick that is open. Pertandingan ketiga, Page melawan Ryan Saunders. Page ini dalam debutnya yang buruk, juga merupakan paling menyenangkan dalam karir profesionalnya. Bahkan malam itu, penonton di tempat kejadian bahkan belum mengeluarkan ponsel mereka. Page sudah menekan tombol akhir. Pertandingan dimulai, kedua petarung saling menyentuh sarung tangan. Lawannya ingin menyapa dengan tendangan rendah, tetapi tidak bisa mengikuti langkah Page. Page mengenai sasaran penuh dan dengan cepat mundur. Lawannya secara bertahap jatuh ke dalam ritme Page. Terlihat dia sekali lagi melakukan tendangan rendah ke bagian atas, tetapi pertahanan kepalanya hampir nol. Page menerima tendangan ini, tetapi itu menghasilkan peluang untuk menyerang. Serangan cepat dengan dua pukulan akurat mengenai sasaran. Lawannya hanya bisa memeluk kepalanya dan kalah dalam pertandingan. Dalam pertarungan ini, Page hanya butuh 10 detik, hanya melayangkan 3 pukulan dan menang dengan mudah. Sama-sama pendatang baru di ring tinju. Namun ada perbedaan yang sangat besar di antara mereka. Mungkin ada yang penasaran, kemampuan berdiri Page tidak perlu diragukan lagi. Lalu bagaimana dengan jiu-jitsu ground-nya? Mungkin setelah menonton pertandingan ini, Anda akan mendapatkan jawabannya. Pertandingan keempat, Page melawan Ramdan. Pertandingan baru saja dimulai. Page yang sangat agresif, seperti seorang pembunuh bayaran yang gesit, melancarkan serangan mematikan ke lawannya. Lawannya kali ini, Ramdan, sangat menyadari kekuatan tempur Page. Jadi ketika Page menyerang lagi, Ramdan dengan cepat membungkuk bersiap untuk membanting. Namun Page pada saat pertama, merendahkan titik berat tubuhnya, dan memberikan berat badannya ke lawannya. Kedua petarung bergulat dari tengah ring, hingga ke sudut ring. Ramdan menggunakan semua tekniknya, namun tetap tidak bisa menjatuhkan Page dengan mudah. Page memainkan taktik psikologis, bahkan menjulurkan kepalanya sambil menepuk wajahnya. Secara sukarela meminta lawannya untuk memukul di sana. Saat lawannya baru saja bersiap untuk menyerang, Page menekan tombol menghilang, membuat lawannya marah. Juga meniru Page dengan merentangkan tangannya untuk memprovokasi. Kemarahan adalah racun yang membuat orang kehilangan akal sehat, bahkan kemampuan menilai. Razor Rudok yang perlahan dilanda amarah, berkali-kali mengayunkan tinjunya, dan meleset di udara ring. Selanjutnya, Page yang unggul, juga memutuskan untuk membiarkan penonton melihat teknik ground-nya, terus-menerus memukul dari atas, membuat lawannya berlumuran darah dari hidung. Bahkan dalam proses melarikan diri, secara sukarela memperlihatkan celah di punggungnya. Page melihatnya dan berkata, "Oh, jika tidak sekarang, kapan lagi?" Maka dia melancarkan submission pertamanya dalam karirnya. Kembali ke topik sebelumnya, Page melengkapi teknik ground submission. Meskipun dia bukan ahli, tetapi dalam pertandingan, kemampuan anti-bantingan sepenuhnya dapat mengatasi beberapa situasi tak terduga. Pertandingan kelima, Page melawan Ricky Raini. Dalam pertandingan ini, Page juga memaksimalkan taktik kite flying. Lawannya langsung menyerang di awal, tetapi sayangnya, teknik gerakannya lebih rendah, bahkan terjatuh karena serangan mendadak Page. Bisa dilihat, pergerakan Page seperti memiliki mata di belakang kepalanya, tidak akan menabrak pagar besi, dan tidak membiarkan lawan mudah melepaskan diri. Saat mundur, dia juga bisa menemukan waktu yang tepat untuk menyerang balik. Yang lebih menyebalkan ada di belakang. Page menurunkan kedua tangannya dan mengabaikannya, bahkan memalingkan wajahnya, tidak melihat lawannya. Dia bertahan hanya dengan kesadaran dan prediksi. Rasanya seperti Spider Silva di masa lalu. Saat itu dia menurunkan kedua tangannya dan tidak tahu apa itu. Lawan selangkah demi selangkah menghancurkan mentalitas Raini. Setelah berkali-kali gagal, Raini juga berubah dari kegilaan di awal, secara bertahap menjadi jengkel dan cemas. Akhirnya putus asa dan merasa hancur. Inilah hasil yang diinginkan Page. Ketika mentalitas Raini runtuh, Page menemukan waktu yang tepat dan mengalahkan musuh dengan satu pukulan. Away. Big Red Hair. Seperti biasa, tidak akan menyerang lawan yang sudah terjatuh. Tapi perayaan setelah menang juga menjadi waktu bagi Page untuk pamer. Pertandingan ke-6, Page melawan Cyborg Santos. Dia adalah petarung veteran dari Brasil. Tidak hanya memiliki sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu, dia juga telah bertarung di berbagai acara yang berbeda. Mantan istrinya, dia adalah mantan juara UFC wanita, Cyborg. Dan saat ini, PAIG. Meskipun dengan gaya uniknya, dia tak terkalahkan di oktagon. Mencetak 10 kemenangan beruntun. Namun, dalam hal popularitas, dia jauh dari mencerminkan kekuatan aslinya. Tapi tidak masalah, karena pertarungan berikutnya ini tidak hanya akan menjadi luka abadi bagi Santos, tetapi juga akan membuat PAIG benar-benar terkenal. Pertandingan resmi dimulai. PAIG, dengan langkah khasnya, mendesak Cyborg ke sisi ring, dan melancarkan serangkaian kombinasi pukulan yang indah. Kemudian dia bergoyang ke kiri dan ke kanan, menggunakan gerakan tarian paling flamboyan untuk membingungkan lawannya. Cyborg tetap waspada. Saat PAIG mencoba mendekat, Cyborg menggunakan tendangan rendah untuk menjauhkan jarak. Kemudian tangan kiri PAIG menjulur seperti ular derik, berpura-pura menyerang dari atas. Tipuan demi tipuan, palsu dan nyata.
Saat Cibor kebingungan, Pak Ige dengan cepat maju dan melancarkan kombinasi pukulan kiri dan kanan yang bersih dan tegas. Cibor, setelah pukulannya meleset, segera beralih ke mode brutal. Tapi dia tidak menyangka Pak Ige akan mengambil inisiatif, memanfaatkan momentum inersia, membawa Cibor ke tanah. Pak Ige tidak pernah bertarung tanpa perhitungan. Terlihat dia bangkit dengan cepat dan kembali bertarung. Jika sering menonton pertandingan Pak Ige, Anda akan melihat ritmenya. Setiap kali melancarkan serangan, dia akan menggunakan gerakan tipuan untuk membingungkan lawannya. Setelah menemukan waktu yang tepat, dia melancarkan serangan mematikan. Lutut lompat ini juga memberi Cibor kesempatan. Saat Pak Ige mendarat, Cibor dengan cepat menyerang dengan bantingan satu kaki yang eksplosif. Ketika kedua petarung memasuki pertarungan di tanah, penonton merasa khawatir untuk Pak Ige. Ini adalah ujian dari sabuk hitam BJJ. Namun, tidak peduli bagaimana Cibor berada di posisi atas dan mengubah sudut serangannya, dia tidak dapat menemukan kesempatan yang tepat. Akhirnya, bel ronde pertama berbunyi. Pak Ige akhirnya keluar dari kesulitan ini. Bersama wanita cantik ini, kita memasuki ronde kedua. Setelah mengukur jarak, Pak Ige segera melompat di tempat dengan gerakan cepat. Serangan tangga terbang 2 tahap mengenai lawannya dengan tepat. Sementara Cibor, setelah Pak Ige mendarat, menahan rasa sakit dan melancarkan serangan balik. Anda dapat mengamati jarak antara kedua petarung. Pak Ige selalu menjaga jarak dalam 1 meter. Dalam jangkauan aman ini, dia bisa dengan seenaknya memprovokasi lawannya. Begitu dia merasakan bahu lawannya bergerak, dia melesat dengan kecepatan tinggi, dengan cepat memperlebar jarak untuk bertahan. Saat kita sedang berbicara, Pak Ige kembali melancarkan serangan, tendangan tinggi yang sulit dengan lompatan di udara, meskipun tidak mengenai robot mekanik, namun membuat pertandingan kembali memanas, semakin dekat dan semakin condong ke depan. Saat ronde kedua hampir berakhir, Pak Ige menjulurkan kepalanya, sangat kurang ajar. Robot mekanik tidak tahan lagi, memutuskan untuk bertarung habis-habisan sekarang juga. Namun kali ini, dia malah terjerumus ke jurang yang dalam. Robot mekanik menggunakan seluruh kekuatannya, melancarkan pukulan keras yang cukup untuk mengakhiri pertarungan. Namun yang menunggunya adalah palu es dingin Pak Ige. Robot mekanik langsung terjatuh ke tanah. Tidak perlu dibahas seberapa sakitnya. Mari kita analisis taktik Pak Ige. Dalam pertandingan sebelumnya, robot mekanik juga akan melancarkan serangan. Namun Pak Ige selalu menghindarinya dengan mundur. Secara bertahap membuat pemikiran robot mekanik menjadi kaku, dan juga terjebak dalam ritme Pak Ige. Ngira setiap kali menyerang, Pak Ige akan menghindar dan mundur. Bahkan jika pukulannya meleset, dia tidak akan mengalami kerugian apapun. Namun dia tidak pernah bermimpi bahwa, kali ini, Page benar-benar tidak mengikuti strategi yang biasa. Pertarungan ini menyebabkan retak tulang dahi pada Cyborg, dan karena itu, dia pensiun dari arena pertarungan. Pesawat brutal milik Page dengan cepat menjadi viral di seluruh jaringan global. Page juga menjadi terkenal karena pertarungan ini. Pertandingan ketujuh adalah Page melawan David Rickles. Lawannya kali ini juga seorang aktor. Dia lebih pandai membuat lelucon daripada lawan sebelumnya. Pertandingan baru saja dimulai. Dia muncul dengan lucu mengenakan rok dan menggoyangkan pinggangnya. Bahkan setelah terkena pukulan Page, dia tidak lupa untuk meludahi Page dengan kata-kata kotor. Bahkan menepuk kepalanya sendiri. Memberitahu Page untuk memukul di sana. Menghadapi ejekan lawannya, Page mengubah sikapnya yang biasanya lucu. Sebaliknya, dia menjadi lebih serius dari sebelumnya. Meskipun kedua belah pihak tampak sangat santai, namun ada perbedaan yang cukup besar dalam reaksi dan akurasinya. Setiap kali lawannya menyerang, Page selalu berhasil menghindarinya dengan flash. Dan ketika Page melancarkan serangan, setiap pukulan yang dilancarkannya selalu berhasil diblokir oleh wajah lawannya. Ubah jarak saat dia mau, ya, pengaturan waktu Page membuat sebuah metronom dan kerutan memindai di depan mereka. Melawan anak-anak menembak, 5 babi Michael Venom. Ada cara lain. Perlahan, Page mengakumulasi keunggulan, dan mulai membuat lawannya demam. Page mencoba memprovokasi seperti dalam pertarungan anjing, dan membuat lawannya berkata, dasar kau, telur rebus. Selanjutnya, Page menunjuk ke langit dan berkata, lihat, bintang jatuh. Kemudian, dengan lengannya yang sangat panjang, dia menusuk langsung ke jantung lawannya. Selanjutnya, tubuh Page berputar dengan cepat, sungguh mengagumkan. Kaki panjangnya menggambar busur sempurna di udara. Gaya bertarung. Meskipun lawannya sudah berdarah-darah, dia masih menggelengkan jari, mengatakan ini bukan apa-apa. Lawannya ingin melakukan tos cinta, tapi Page malah memasang kuda-kuda dan mulai pamer. Lawannya juga mengacungkan jari tengah sebagai sapaan sopan. Selanjutnya, lawannya menyerang secara proaktif. Page memprediksi lawannya. Tanpa menghindar, dia memberikan serangan balik, menghasilkan terpukul jatuh pertama dalam pertandingan ini. Untuk mendapatkan kembali harga dirinya, lawannya bahkan tidak sempat bangun. Seperti pasukan berani mati, dia menerkam Page. Tapi Page sudah siap dengan pukulan ho kanannya. Sekali lagi memukul lawannya ke samping. Well Chow Setaleaki. Lawannya dengan cepat bangkit dan bersiap untuk bertarung lagi. Page hanya menatapnya dengan dingin. Saat ini, mata Page membunuh dan membakar. Terus-menerus menghantam harga diri lawannya. Membeli pembicaraan seperti Dave Rickles. Dia akan mengambil hatinya dengan baik. Dan kau tahu bagaimana memberi hormat dengan kombinasi lain yang mencetak poin. Dunia di ronde pertama dan kita semua hanyalah pengunjung. Saat pertandingan memasuki ronde kedua, kedua belah pihak mempercepat tempo. Lawannya ingin menggunakan kematian untuk membalikan keadaan. Page ingin memanfaatkan kesempatan untuk membunuh dengan satu pukulan. Lawannya maju selangkah, melakukan tendangan rendah. Page tidak mundur, malah melancarkan pukulan keras. Tinju itu setajam pisau, memotong besi seperti lumpur.
Pukulan mabuk itu mengenai mekong lawannya, meninggalkan luka yang dalam. Page dengan baik hati mengingatkan lawannya, "Saudaraku, mekongmu sudah robek, jangan bermain lagi." Namun wasit melihat aliran darah yang seperti sungai. Lawannya tetap memutuskan untuk mengakhiri pertandingan. Pertandingan ke-8, Page melawan Richard. Pertandingan pembuktian yang memotivasi Page. Tepat sebelum pertandingan ini, Page yang sombong dengan 14 kemenangan tak terkalahkan. Secara tak terduga terungkap dalam pertandingan melawan 5. Tidak hanya dipukul Ko oleh 5 di tempat, tetapi juga mengakhiri rekor kemenangannya. Kritik publik juga datang seperti badai. Kekalahan ini membuat Page sangat khawatir. Dia juga sangat membutuhkan sebuah pertandingan untuk membuktikan bahwa dia bukan pemain palsu. Mungkin semua orang akan mendorong perampok yang jatuh. Dalam sesi tatap muka sebelum pertandingan, lawan sudah tidak bisa menahan rasa jijik di hatinya, seolah ingin mempercepat dimulainya pertandingan. Dan game tempat lawan ini berlatih adalah SBG tempat Conor McGregor berada. Pada hari pertandingan, lawan sangat berhati-hati dengan trik Page. Page tetap lincah dan gesit seperti biasa, sama sekali tidak terpengaruh oleh kekalahan sebelumnya, dan tidak ragu-ragu dalam pertandingan ini. Ketika lawan melancarkan tendangan rendah, Page dengan cepat memprediksi, sambil menangkis dengan kaki kiri. Pukulan keras tangan kanan dilancarkan dengan tegas. Benar saja, setelah mendapatkan keunggulan, Page kembali menggunakan taktik perang psikologis yang menyakitkan di depan lawannya. Dengan sengaja menjulurkan kepalanya, menusuk hati lawannya. Setelah pukulannya meleset, lawan dengan marah mengacungkan jari tengah. Setelah melihat ini, wasit menghentikan pertandingan dan memberikan peringatan kepada lawannya. "Saya sudah menonton banyak pertandingannya. Jika kamu tidak ingin mempermalukan diri sendiri, sebaiknya jangan cari masalah denganku. Dan ingat, aturan tetaplah aturan. Jika kamu ingin bertanding di sini, jangan melakukan hal-hal aneh seperti itu." Tapi jika hanya dengan peringatan lisan, Page akan patuh begitu saja. Lalu apa gunanya pertandingan ini? Setelah kedua petinju gagal melayangkan pukulan, Page dengan cepat mengubahnya menjadi setengah pukulan. Ketika lawannya jatuh dengan menyedihkan, Page ini mulai menampilkan pertunjukan bakat lagi. Lawannya membangun kepercayaan diri sebelum pertandingan, dan secara bertahap runtuh mengikuti ritme Page. Tekanan Page yang terkutuk itu membuat lawannya mundur ke tali ring tanpa bisa menghindar. Akhirnya, lawan dan Page menyerang bersamaan. Saat lawannya melayangkan pukulan, Page melompat di tempat dengan teknik pesawat terbang, berhasil memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan lawannya. Page bisa dibilang sangat terampil dan berani, tidak pernah khawatir lawannya akan bangkit kembali. Sebaliknya, dia menikmati kemenangannya sendiri, tidak akan pernah. Memukul satu pukulan lebih banyak adalah prinsip dasar Page. All we need is somebody to be watching. Reality. Pertandingan ke-9, Page melawan Murillo, lawan dari Italia ini. Dalam pertandingan profesional sebelumnya, mencatatkan rekor 13 kemenangan dan 4 kekalahan, di mana 58 pertandingan berakhir dengan pukulan keras. Setelah kemenangan mudah di pertandingan sebelumnya, Page juga menemukan kembali performanya di masa lalu. Perlahan bangkit dari keterpurukan kekalahan, Page lebih cepat dalam pertarungan ini. Pukulannya lebih akurat, bahkan tidak memberi lawannya kesempatan untuk menyesuaikan ritme. Saat ronde belum genap 2 menit, lawannya tiba-tiba menendang dengan tendangan rendah, tapi refleksnya sangat cepat. Page sudah membaca niat lawannya. Dia menekan berat badannya, dan melancarkan pukulan mematikan terakhir. Lawannya langsung tumbang. Page menunjuk langit dengan satu jari. Tidak perlu pukulan tambahan. Inilah kepercayaan diri mutlak Page. Bahkan tidak cukup waktu untuk berpose. Mana ada waktu untuk menghabisi lawan. Cukup gila, cukup provokatif, cukup keterlaluan. Cukup sampai di situ. Menaklukkan dengan seni bela diri. Pertandingan ke-10, Page melawan Nobumasa Anzai. Pertarungan ini diadakan di Jepang. Pertandingan malam itu bisa dibilang bertabur bintang. Tidak hanya ada pertarungan senja antara Feitosa dan Werewolf. Ada juga penampilan luar biasa dari Iron Chandler. Nobumasa Anzai dalam pertarungan ini disebut Dewa Petir Jepang. Anzai yang berasal dari pegulat, pernah menjadi petarung UFC 4. Rekor karirnya menang atau kalah ditanggung sendiri. Venom Page yang sombong. Mampukah dia tertawa di kandang lawan Jepang? Tanpa basa-basi lagi, masuk ke pertandingan. Penantian dimulai lagi. Page mengukur jarak dengan pengalamannya, dan merebut inisiatif sebelum lawannya siap. Anzai tidak berniat untuk pasrah. Dia mendekati Page dengan langkah-langkah kecil. Tapi Page malah memasang gigi mundur. Sambil mundur, dia menginjak rem mendadak. Kemudian dia melompat di tempat, mengundang lawannya masuk ke jebakan dengan lompatan pesawat yang mengarah langsung ke wajah. Setelah mengalami kecelakaan ini, Anzai memeluk kakinya setelah mendarat, membangkitkan pegulat dalam dirinya, dan membatasi pergerakan lincah Page. Tapi tidak lama kemudian, Page melepaskan diri dari kuncian. Page kembali berdiri, seperti hiu yang kembali ke lautan, menyambut serangan cepat ke depan. Nigar Vegas Ireland Jeffrey Clay. Dia memberitahumu, dibebaskan. Anzai melancarkan serangan balik. Page kembali melakukan trik yang sama. Lompat lutut, mendarat, memeluk kaki, dan melepaskan diri. Kedua belah pihak seolah mengulangi sejarah. Selanjutnya, Page memiliki ide yang brilian. Melangkah cepat, berpura-pura memeluk kepala dan menabrak Anzai. Tapi tepat saat mendarat, pukulan tangan belakang dan kaki depan menyerang bersamaan. Memukul mundur lawan lalu menambahkan pukulan lagi. Rangkaian serangan tak terduga ini memaksimalkan rasa jarak dan koordinasi. Detik berikutnya,
Anzai kembali naik level. Saat Paige menghindar, dia tidak lupa memberi Anzai sebuah pukulan. Menurutku, perbedaan antara pemain biasa dan ahli adalah karena setiap pukulan berisi, sementara yang lain tidak berdaya. Ketika Solgar tersisa 90 detik, pelindung mulut Anzai sudah retak. Paige diam saja, tapi saat bergerak, dia seperti petir. Terlihat dia tanpa peringatan, melancarkan serangan one-two yang sederhana dan brutal. Meskipun Anzai sudah melindungi kepala dengan kedua tangan, namun pukulan Paige menembus pertahanan dan menghasilkan terpukul jatuh pertama dalam pertandingan ini. Towards the Chage All Smartere he goes. Paige mulai menari dan memprovokasi, karena waktu berikutnya akan menjadi pertunjukan pribadi Paige. Doing he is confused and see it putting forward movement. This because he just doesn't know what to use or try to. MVP with a little stutter start but what he said about playing. Akhirnya, ketika pertandingan memasuki ronde kedua, Anzai melancarkan pukulan keras secara bersamaan. Paige dengan cepat menghitung jarak, sambil sedikit memiringkan tubuh ke belakang. Pukulan balasan juga dilancarkan dengan cepat. Momentum serangan Anzai, ditambah kekuatan pukulan Paige. Kedua kekuatan ini bertabrakan di udara. Anzai terjatuh dan kalah dalam pertandingan. Dan dia mulai terlihat seperti sekolah kamera di Dover. Dan semuanya berakhir. Begitu saja. Paige, si racun diring, menyukai saat lawannya tidak tahan, tetapi tidak bisa mengalahkannya. Meskipun kekalahan memalukan itu, membuat para pembencinya melampiaskan amarah mereka. Tetapi itu tidak mengurangi bakatnya yang luar biasa. Penampilan seorang atlet di lapangan adalah menunjukkan kondisi paling percaya diri. Setidaknya dalam hal ini, Paige melakukannya dengan baik. Kesombongannya dan beberapa gerakan provokatifnya masih menjadi bahan perbincangan banyak orang. Namun, setelah menjatuhkan lawannya, dia tidak pernah menyerang lagi. Lebih baik membunuh 1000 orang yang salah daripada melepaskan satu orang pun di medan perang. Bukankah itu juga merupakan kualitas yang berharga? Mungkin dalam hati Paige, cintai aku atau benci aku, itu karena aku adalah aku. Dalam 3 episode terakhir, kami telah memperkenalkan kepada Anda, si gila tinju, Nasem Hamed, Master Muay Thai, Sain Chai, dan Paige dari seni bela diri campuran. Dengan ini, trilogi orang gila untuk sementara berakhir. R.E. As the Translation, keeping in mind the contest and guidelines. Video pertarungan lainnya. Tonton video pertarungan lainnya.